Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan topik manajemen proyek kita. Kali ini kita akan berbicara tentang project risk management atau manajemen risiko proyek. Ini adalah salah satu topik yang sangat banyak isinya, sangat banyak metode analisisnya, tapi kita tidak akan membahas semua. Kenapa? Karena ya itu tadi, banyak sekali. Ada metode untuk menganalisis proyek secara kualitatif, ada juga secara kuantitatif. Analisis yang dipakai di project risk management ini tidak bisa secara sembarangan dipakai di semua proyek. Jadi proyek tertentu itu punya cara analisis tertentu juga. Jadi kalau kita membahas semuanya itu nanti akan panjang sekali. Maka dari itu untuk kali ini sebagai perkenalan saja kita akan membahas metode-metode analisis project risk management yang bisa diterapkan di proyek universal. Artinya apa? Ya apapun bentuk proyeknya, metode itu bisa diterapkan ya, gitu. Biarpun tidak akurat gitu. Kalau mau akurat ya kita harus menggunakan metode yang spesifik. Cuma karena nanti banyak sekali ya kan, proyek tuh jenisnya banyak gitu. Jadi kita pakai yang universal saja. Dan juga biarpun kita berbicara analisis yang universal, sebenarnya tidak cukup kalau hanya satu pertemuan gitu. Karena topiknya ini banyak sekali, luas sekali gitu. Jadi mungkin akan ada 2 atau bahkan 3 pertemuan yang akan secara khusus membahas tentang project risk management. Oke, mari kita masuk ke topik kita kali ini tentang project risk management. Oke, pertama mari kita berkenalan terlebih dahulu mengenai apa sih project risk atau sebuah resiko proyek itu. Resiko proyek ini adalah suatu event atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita hanya memprediksi peristiwa ini akan terjadi atau tidak gitu. Dan bisa saja tidak terjadi juga gitu. Jadi kita ini sifatnya hanya mengira-ngira kalau ada suatu peristiwa yang bisa terjadi di masa depan. Dan kalau misalnya terjadi, itu bisa memberi dampak baik positif atau negatif terhadap proyek kita. Jadi kalau mungkin Anda sering mendengar kata resiko itu konotasinya negatif ya, pasti memberi dampak buruk gitu. Cuma sebenarnya ada juga resiko-resiko yang memberi efek positif juga. Jadi semua prediksi kita tentang suatu kejadian yang kita tidak sangka sebelumnya, kita tidak rencanakan sebelumnya, tidak termasuk dalam project planning, tapi mungkin itu terjadi di masa depan dan memberi dampak positif atau negatif terhadap sebuah proyek, itu disebut dengan risiko proyek. Nah, risiko proyek ini punya 3 sifat ya. Sifat yang pertama, ini sesuai dengan definisi tadi, adalah peristiwa di masa depan dan bisa terjadi, bisa juga tidak. Itu adalah sifat dari risiko proyek yang pertama. Yang kedua, risiko proyek itu punya kemungkinan atau probability. Kemungkinannya pasti lebih besar dari 0%. Kenapa? Kalau misalnya kemungkinannya 0%, itu artinya risikonya tidak mungkin terjadi. Tapi juga kurang dari 100%. Kenapa? Kalau misalnya probability-nya itu 100%, berarti risiko itu pasti terjadi. Dan yang ketiga, dia mempunyai konsekuensi, baik itu positif atau negatif, tapi besaran konsekuensinya Anda tidak mengetahui. Kalau misalnya Anda mengetahui besaran konsekuensinya, itu namanya bukan resiko, tapi asumsi. Contohnya gini, Anda punya kontrak dengan vendor, Anda mengerjakan sebuah proyek. Lalu di kontrak itu tertulis bahwa jika Anda telat mengerjakan proyek tersebut, per hari akan kena denda 10.000. Nah, Anda memprediksi bahwa proyek saya itu akan telat 2 hari. Otomatis Anda tahu bahwa dendanya akan 20.000. Nah, ini bukan resiko gitu. Anda memprediksi tapi Anda tidak memprediksi resiko. Yang Anda prediksi adalah asumsi. Kenapa? Karena Anda sudah tahu dampak negatifnya adalah uang Anda akan hilang 20.000. Kalau misalnya Anda telat 2 hari dan Anda tidak tahu dendanya berapa atau biaya yang ditanggung atas keterlambatan Anda itu berapa, itu baru namanya sebuah resiko. Oke, sampai sini Anda telah mengetahui definisi dari resiko proyek dan juga Anda mengetahui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat ini Anda bisa membedakan apa itu resiko, apa itu asumsi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah untuk apa sih sebuah proyek itu harus dikalkulasi, harus dianalisis resikonya. Wong kita hanya mengira-ngira, bisa saja tidak terjadi. Lalu untuk apa kita harus memprediksi hal-hal yang
di masa depan pun belum tentu terjadi. Itu kan hanya buang-buang waktu. Sebenarnya tidak juga gitu. Jadi ada beberapa keuntungan atau manfaat yang Anda peroleh jika misalnya Anda mengkalkulasi atau menganalisis resiko dari proyek Anda sebelum Anda mengerjakan proyek tersebut. Beberapa dari keuntungan tersebut adalah, di sini ada 4 keuntungan yang saya tulis. Yang pertama, kita harus tahu bahwa lingkungan proyek kita itu pasti dinamis sifatnya, alias dia selalu berubah-ubah. Kita tidak akan pernah tahu di masa depan apakah proyek kita bisa berjalan dengan lancar atau tidak. Bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, ya. Misalnya kondisi ekonomi yang tiba-tiba resesi atau jadi bencana alam misalnya. Maka dari itu jika Anda mempersiapkan dulu, Anda setidaknya membuat list lah kira-kira apa sih yang bisa terjadi di masa depan. Itu Anda bisa setidaknya mempersiapkan tim lah kalau misalnya harus tiba-tiba melakukan tindakan yang sifatnya emergency. Yang kedua, project risk management ini juga mempunyai nilai tambah pada proyek Anda. Kenapa? Karena biasanya pada saat Anda itu tekan kontrak dengan vendor atau pihak yang akan mendanai Anda, mereka juga akan melihat resiko dari proyek Anda gitu. Kalau Anda tidak mempersiapkan statement resikonya apa saja, mereka tidak yakin dengan proyek Anda. Kalau misalnya Anda sudah setidaknya lah memprediksi kira-kira ini loh yang mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang di luar perencanaan itu terjadi, lalu Anda tulis di proposal Anda, itu juga bisa membuat vendor itu yakin bahwa Anda itu juga mempersiapkan proyek Anda tidak hanya planningnya saja, tidak hanya jadwal, tidak hanya skopnya atau tidak hanya budgetnya saja, tapi juga Anda memikirkan hal-hal yang di luar kendali Anda. Jadi mereka merasa lebih yakin untuk tekan kontrak dengan Anda. Yang ketiga, resiko proyek ini juga bisa membantu Anda untuk menyusun strategi menjadi lebih baik lagi. Kita tahu bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa penentuan strategi proyek, baik itu dari segi skopnya seperti membuat WBS, lalu juga penjadwalan, scheduling, dan yang terakhir adalah budgeting atau penganggaran. Tentunya Anda masih ingat kita pernah membahas tentang, contohnya kalau di penganggaran itu kita pernah membahas tentang yang namanya dana tak terduga. Itu dana-dana yang kita siapkan jika ada sesuatu di luar perencanaan yang akan terjadi. Nah kan kita belum membahas bagaimana sih caranya kita menentukan besaran dana tak terduga tersebut. Nah salah satu caranya kita bisa menggunakan project risk management ini. Kita analisis dulu resikonya seperti apa. Kalau resikonya itu besar, kritis, lalu juga banyak, mungkin kita membutuhkan dana tak terduga yang cukup besar. Nah ini jadi jika Anda melakukan analisis resiko dari sebuah proyek, itu juga bisa membantu Anda untuk menentukan strategi proyek ke depannya. Nah yang terakhir, resiko proyek ini memang sekarang itu sudah wajib hukumnya, alias proyek, terutama proyek-proyek yang besar ya, itu harus mencantumkan atau setidaknya melakukan analisis sebelum melaksanakan proyek tentang resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Jadi ini memang sudah kewajiban. Jadi kenapa kok kita harus melaksanakan project risk management proses ini, ya alasannya 4 ini tadi. Nah sampai sekarang kita telah mengetahui apa sih definisi dari manajemen risiko proyek. Kita juga telah mempelajari mengapa kita perlu untuk melakukan manajemen risiko proyek. Nah sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya kita melakukan analisis risiko dalam sebuah proyek. Sebenarnya untuk melakukan analisis risiko dalam sebuah proyek itu dilakukan dalam berbagai tahap ya. Ada tahap-tahap yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah tahap analisis yang harus Anda lakukan sebelum proyek itu diimplementasi, alias waktu proyek itu belum dilakukan, masih dalam tahap inisiasi atau perencanaan. Nah, Anda juga harus melakukan analisis risiko pada saat proyek itu dilaksanakan. Setelah proyek itu selesai, Anda juga perlu melakukan analisis lagi, mengevaluasi risiko pada saat proyek itu sudah selesai dikerjakan. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari khusus di analisis yang harus kita lakukan pada saat sebelum proyek itu diimplementasikan. Jadi kita akan mempelajari 2 analisis ini, mengidentifikasi risiko dan melakukan asesmen atau penghitungan tingkat kritis dari sebuah risiko. Sedangkan untuk 2 analisis selanjutnya ini insya Allah kita akan pelajari di pertemuan minggu depan. Oke, mari kita pelajari terlebih dahulu kedua analisis ini, mengidentifikasi risiko dan melakukan asesmen risiko.
Analisis pertama yang akan kita lakukan adalah kita mengidentifikasi resiko. Artinya kita perlu mencari apa saja sih resiko yang mungkin terjadi dalam proyek kita. Nah, cara mencari resiko ini ada berbagai cara ya. Salah satunya kita bisa menggunakan data-data histori. Misalnya untuk proyek yang kita kerjakan berulang kali, kita kan sudah mengerjakan proyek itu di waktu sebelumnya, sehingga kita punya banyak pengalaman, banyak catatan, banyak data-data yang kita bisa ambil dari proyek-proyek sebelumnya. Misalnya resiko dari proyek-proyek tahun lalu itu apa, nah itu bisa kita pakai untuk mengidentifikasi resiko di proyek kali ini atau proyek tahun ini gitu. Kalau misalnya kita tidak punya data yang cukup ya, misalnya proyek itu baru kita lakukan pertama kali, kita kan tidak bisa menggunakan data-data histori karena kita tidak punya datanya. Kita bisa bertanya pada ahlinya. Misalnya kita bertanya pada project manager yang sering melakukan proyek yang akan kita lakukan gitu. Mereka pasti punya banyak pengalaman yang kita bisa ambil, kita bisa tanya mereka resikonya apa saja gitu. Selain itu ada metode interview dan brainstorming. Kita melakukan wawancara. Siapa yang akan kita wawancarai? Biasanya adalah stakeholder atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam proyek tersebut. Bisa kepala tim proyek, bisa anggota proyek, bisa juga beberapa supplier proyek, atau bahkan konsumen. Itu bisa kita tanya untuk mencari tahu sebenarnya menurut mereka itu resiko yang mungkin terjadi itu apa saja. Nah, cara terakhir kita juga bisa menggunakan kuesioner ya. Kita membuat daftar pertanyaan lalu disebar ke masing-masing stakeholder sehingga mereka bisa mengisi apa saja sih resiko yang mungkin akan dialami oleh proyek kita. Nah, cara-cara ini bisa Anda pakai untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Nah, output atau keluaran dari proses ini adalah kita membuat daftar yang berisi resiko-resiko yang sudah kita catat dari keempat proses ini. Ya, jadi setelah Anda mendapat data-data resiko yang mungkin terjadi pada proyek Anda buat daftar listnya ya, resikonya apa saja. Resiko ini itu harus dicatat menggunakan aturan yang disebut dengan risk statement. Kita telah mengetahui bahwa untuk mencari sebuah resiko proyek itu bisa kita identifikasi dengan melakukan interview atau kuesioner atau bertanya pada pihak yang expert yang banyak pengalaman gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita menyusun daftar pertanyaan untuk proses interview tersebut. Untuk membuat daftar pertanyaan itu kita tidak bisa sembarangan. Kenapa? Kalau misalnya Anda melakukan wawancara dengan struktur pertanyaan yang sembarangan, maka daftar resikonya bisa tidak terstruktur, tidak rapi, sehingga Anda tidak bisa mengetahui area mana yang mempunyai resiko lebih banyak. Nah, agar daftar pertanyaannya itu bisa dibuat rapi atau terstruktur, Anda bisa memulai dengan membuat terlebih dahulu yang namanya Risk Breakdown Structure atau RBS. Risk Breakdown Structure ini adalah kita membreakdown area mana saja yang mempunyai potensi akan terjadinya sebuah risiko. Lalu setelah Anda mempunyai area, Anda mengetahui area-area yang berpotensi itu, Anda breakdown lagi menjadi area-area yang lebih spesifik. Jadi sebenarnya Risk Breakdown Structure ini hampir sama seperti WBS. Kalau WBS kan aktivitasnya yang di breakdown, Anda buat aktivitas lain yang lebih detail. Nah, kalau di RBS, area yang berpotensi menjadi resiko atau berpotensi terdapat resiko dalam proyek tersebut, Anda breakdown lagi menjadi area-area lain yang lebih kecil. Nah, setelah Anda membreakdown sekitar 2 atau 3 level sehingga area-areanya itu menjadi spesifik, Anda bisa membuat daftar pertanyaan berdasarkan pada level terbawah dari RBS tersebut. Nah, jika Anda mengikuti peraturan ini, Anda menggunakan RBS untuk menyusun pertanyaan, maka nanti resikonya yang akan Anda catat itu akan menjadi lebih terstruktur. Nah, karena setiap proyek itu unik ya, jadi kita menentukan area mana saja yang berpotensi untuk menghasilkan sebuah resiko itu ya, setiap proyek berbeda-beda areanya. Mungkin bisa saja area riset itu resikonya lebih banyak dalam proyek tertentu, bisa saja area manajemennya ya,
mungkin manajemennya memang tidak begitu bagus sehingga resikonya besar. Bisa saja di proyek lain area manajemen itu lebih punya resiko daripada area riset. Bisa saja faktor-faktor eksternal, area-area di luar manajemen itu juga bisa membuat resiko yang besar juga pada proyek-proyek tertentu. Jadi setiap proyek itu RBS-nya itu disusun berbeda-beda, unik gitu. Sama seperti WBS, kan aktivitas dalam WBS itu berbeda-beda tergantung proyeknya apa. RBS juga demikian. Nah, kalau misalnya Anda dalam kondisi di mana Anda belum pernah mengerjakan sebuah proyek, jadi proyek ini adalah proyek yang baru, tentunya Anda akan kesulitan untuk menentukan area mana yang akan saya buat RBS-nya. Nah, biasanya jika proyek itu adalah proyek baru yang belum dikerjakan sebelumnya, areanya itu ditentukan menggunakan generic RBS, yaitu sebuah RBS yang disusun yang bisa diterapkan pada semua tipe proyek. Ya, jadi misalnya proyek itu proyek konstruksi atau proyek pengembangan produk, proyek pengembangan aplikasi, itu tetap bisa menggunakan RBS yang sifatnya generik ini. Nah, area mana saja sih yang biasanya dipakai untuk RBS yang bersifat generik? Ada 3 area. Yang pertama adalah area manajemen, yang kedua area eksternal, dan yang ketiga adalah area teknologi. Nah, ketiga area ini biasanya di semua proyek itu pasti mengandung risiko. Makanya ketiga area ini biasanya di breakdown strukturnya agar ketemu mana area yang mempunyai resiko yang lebih banyak. Ini adalah contoh dari generic RBS ya. Jadi RBS itu hampir sama seperti WBS. Misalnya di area manajemen Anda bagi lagi, Anda breakdown lagi menjadi area korporat dan area konsumen dan juga stakeholder. Lalu Anda bagi lagi, misalnya korporat itu di area misalnya kulturnya atau di organisasi, di stabilitas organisasinya, di area finansialnya. Kalau misalnya masih bisa di breakdown lagi, ya bisa Anda breakdown lagi. Nah, dari level terbawah ini Anda bisa susun pertanyaan untuk mencari risk statement-nya. Nah, itu adalah cara kerja risk breakdown structure. Ketika kita menyusun sebuah list dari risiko proyek, itu ada aturan yang perlu Anda patuhi. Aturan itu disebut dengan meta language sebuah risiko ya. Itu adalah bagaimana kita menyusun tata bahasa sebuah risk statement agar itu bisa dianggap sah sebagai statement sebuah risiko proyek. Aturannya ada 2. Yang pertama adalah risk statement itu harus berupa kalimat yang mengandung if dan then ya. Jadi mengandung sebab dan akibat. Contohnya seperti ini. Jika teknologi itu tidak tersedia, maka kita tidak bisa memenuhi requirement atau permintaan yang diinginkan oleh vendor atau oleh sponsor gitu. Dari sini kita lihat bahwa ada sebabnya dan ada akibatnya. Ada if, ada then-nya. Nah, resikonya yang mana? Resikonya adalah kalimat setelah then atau akibatnya. Jadi ini bukan resiko ya. Teknologi yang tidak tersedia itu bukan resiko. Resikonya adalah kita tidak bisa memenuhi permintaan konsumen atau sponsor. Ini adalah kalimat sebab. Apa yang membuat resiko itu terjadi? Tapi ini bukan kalimat resiko. Kalimat resikonya adalah kalimat yang kedua. Nah, ini kenapa kok harus menggunakan kalimat if then agar kita bisa membedakan mana yang kalimat sebab, atau kalau dalam bahasa proyek itu disebut dengan risk again, dan juga mana kalimat resikonya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara sebab dan akibatnya atau resikonya. Nah, meta language yang kedua adalah kalimat itu bisa saja tidak menggunakan statement if dan then, tapi menggunakan statement kondisi dan konsekuensinya. Contohnya seperti ini. Jika kondisinya adalah ada pengujian atau tes yang gagal, maka konsekuensinya adalah jadwal yang sudah kita rencanakan bisa slip atau bisa berubah gitu. Nah, ini tidak menggunakan kalimat if then, tapi di sini jelas kondisinya apa dan dari kondisi itu konsekuensinya apa. Resikonya yang mana? Resikonya adalah kalimat setelah kalimat konsekuensi. Jadi resikonya bukan tes yang gagal, tapi resikonya adalah
ada jadwal yang akan berubah dari jadwal semestinya. Nah, kedua meta language ini perlu Anda ketahui untuk menyusun restatement. Jadi restatement itu kita tidak sembarang menulis kalimat. Dia harus memenuhi satu di antara kedua syarat ini. Nah, setelah kita mendapatkan restatement itu kita susun untuk kemudian kita lakukan analisis yang kedua, yaitu kita menghitung assessment atau tingkat kritis dari masing-masing resiko yang sudah kita catat. Nah, kita masuk di analisis terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Analisis kedua setelah kita mengidentifikasi daftar resiko yang kira-kira terjadi dalam suatu proyek, kita akan menghitung severity rates atau bahasa Indonesianya tingkat keparahan dari resiko tersebut. Ya kan, kita sudah mencatat nih resiko-resiko sudah kita identifikasi, sudah kita catat pakai meta language lagi. Jadi ini sudah statementnya itu sudah jelas. Tapi di antara statement-statement itu kan ada resiko yang lebih kritikal, ya, lebih kritis daripada resiko yang lain. Nah, ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena ada beberapa resiko yang memang tidak begitu membuat proyek kita menjadi berubah gitu. Jadi tingkat critical rate-nya itu nggak besar gitu. Jadi itu tidak terlalu signifikan pada proyek kita. Tapi ada juga resiko yang kemungkinan jika terjadi itu membawa dampak yang sangat besar pada proyek kita. Maka dari itu setiap restatement itu pasti mempunyai tingkat keparahan yang beda-beda. Nah, kita harus menghitung masing-masing restatement ini tingkat keparahannya berapa. Caranya adalah kita menggunakan yang namanya probability impact metric. Ya, probability impact metric ini adalah cara untuk mengukur tingkat keparahan suatu resiko atau severity rates ya bahasa Inggrisnya, menggunakan dua variabel. Yang pertama adalah probability rates atau tingkat kemungkinan resiko itu terjadi, dan yang kedua adalah impact rates atau dampaknya, impactnya terhadap keseluruhan proyek. Nah, cara menghitungnya cukup gampang. Jadi hanya mengkalikan saja nilai probabilitas dengan nilai impact atau P dikali I, maka akan ketemu tingkat keparahan risiko proyek tersebut. Untuk mengerjakan formula ini tentu saja kita harus mengetahui berapa probability rates dan impact rates dari masing-masing restatement yang sudah kita susun. Cara mengetahuinya bagaimana? Yang pertama kita harus menentukan skalanya. Skala ini ditentukan sebenarnya tidak ada aturan khusus. Artinya Anda bebas menentukan skala. Misalnya Anda membuat skala 1 sampai 5. Skala yang satu itu probabilitasnya misalnya sangat jarang terjadi, sedangkan 5 itu probabilitasnya sangat sering terjadi. Impactnya juga demikian. Impact yang skalanya 1 mungkin impactnya tidak begitu besar untuk proyek, sedangkan yang skalanya 5 itu mempunyai impact yang sangat besar terhadap proyek tersebut. Jadi terserah Anda mau menentukan skalanya 1 sampai 5, 0 sampai 100% atau menggunakan 1 dan 3 itu terserah. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ini saya kasih contoh yang sederhana aja. Kita membuat skala misalnya 1 sampai 3 gitu. Angka 1 itu berarti probabilitasnya rendah, 3 itu tinggi, begitu juga dengan impactnya. Kalau angkanya 3 itu berarti impactnya besar terhadap keseluruhan proyek. Sedangkan 1 itu kecil impactnya terhadap suatu proyek. Nah, ini biarpun Anda itu bebas untuk menentukan skalanya berapa, tapi begitu Anda menentukan cara untuk menghitung skala ini, Anda harus gunakan ini menjadi angka standar. Artinya apa? Setiap restatement harus dihitung berdasarkan skala yang sama. Jangan sampai misalnya resiko-resiko internal gitu Anda hitung pakai skala 1 sampai 5, terus resiko internal Anda hanya hitung pakai skala 1 sampai 3. Itu akan menghasilkan angka yang tidak bisa merepresentasikan perbandingan antara resiko satu dengan yang lainnya. Jadi biarpun penentuan skala ini bebas, harap Anda gunakan di semua restatement yang sudah Anda susun. Nah, jadi ini contoh dari bagaimana Anda menentukan skala. Ini sangat sederhana ya, hanya menggunakan 3 skala. Ada juga yang lebih rumit, ini mempertimbangkan cost-nya, lalu waktunya, scope-nya gimana, lalu kualitasnya gimana, apakah resiko itu berpengaruh pada kualitas, pada biaya, pada waktu, dan dia akan menggunakan sistem skala yang berbeda. Kalau di sini ini menggunakan presentasi ya.
5%, 10%, 20%, sampai 80%. Jadi terserah Anda, asalkan setelah Anda mengetahui cara atau skala yang Anda gunakan untuk menghitung probability dan impact matrix itu tadi, Anda harus gunakan itu pada seluruh restatement. Jadi jangan sampai Anda menggunakan probability dan impact matrix yang berbeda di setiap restatementnya gitu. Jadi harus sama agar ukurannya terstandarisasi. Nah, lalu langkah selanjutnya apa? Setelah kita mengetahui masing-masing nilai probabilitas dan juga nilai impactnya, ya kita masukkan saja ke rumus yang tadi. Dikalikan saja probabilitas dikali impact. Misalnya kita menggunakan skala 3 nih ya. Terus ada satu resiko restatement yang dia probabilitasnya rendah, misalnya cuma 1. Sedangkan impactnya terhadap keseluruhan proyek itu tinggi, 3. Ya tinggal dikali saja. 1 dikali 3 berarti dia nilai dari keparahan resiko tersebut adalah 3. Lalu misalnya juga ada resiko lagi yang dia sering terjadi gitu ya. Jadi dia probabilitasnya itu high, tinggi, skornya 3. Dan dia juga memberi impact yang besar terhadap proyek tersebut. Maka nilai impactnya juga 3. Maka tinggal dikalikan saja, masukkan ke rumus 3 kali 3 menjadi 9. Jadi kalau kita bandingkan resiko pertama tadi yang nilai keparahannya itu 3 dibandingkan dengan resiko kedua yang nilai keparahannya 9, tentu lebih kritis resiko yang nilai keparahannya 9. Nah, ini cara untuk mengassessment ya, untuk menghitung tingkat keparahan dari masing-masing restatement yang sudah Anda kerjakan. Bentuk luaran dari sebuah risk assessment itu biasanya itu berbentuk sebuah metrik seperti ini ya, seperti gambar ini. Metrik ini digunakan untuk mengelompokkan resiko-resiko yang sudah kita catat itu berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi nanti setelah kita mengetahui ya, setelah kita menghitung probabilitas dikali impact itu, menghitung keparahan dari masing-masing restatement yang masuk dalam kategori kritis bisa kita masukkan dalam kelompok tertentu. Kalau di contoh gambar ini dia masuk di kelompok A, dimana impactnya itu tinggi dan kemungkinan untuk terjadi juga tinggi. Begitu juga dengan resiko-resiko yang lain. Kalau misalnya hasil perhitungan itu dia mendapatkan angka yang tidak begitu besar alias keparahannya tidak begitu signifikan, mungkin bisa masuk ke yang medium ya, mungkin di rentang C ini ya, di rentang huruf C. Sedangkan risiko-risiko yang ternyata tidak mempunyai angka keparahan yang tinggi, angka keparahannya rendah, bisa kita kelompokkan di kategori E ini, dimana impactnya itu rendah dan juga kemungkinan terjadinya juga rendah. Nah, kalau kita sudah mengelompokkan ini, kita bisa mengetahui nih bagaimana kita memitigasi masing-masing resiko. Tentu saja resiko yang mempunyai tingkat keparahan yang tinggi ini perlu dilakukan secara khusus. Perlu tindakan mitigasi atau strategi tertentu karena ini sangat berpotensi untuk merubah keadaan proyek Anda. Jadi itu adalah cara yang bisa kita lakukan sebelum kita mengimplementasi suatu proyek ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah cara kita untuk mengidentifikasi dan menghitung resiko sebelum proyek kita kerjakan. Kita sudah mempunyai yang namanya metrik resiko, sehingga pada saat implementasi proyek kita bisa mengantisipasi resiko mana yang kira-kira bakal terjadi dan memberi dampak yang besar pada proyek. Caranya ya dengan melihat metrik ini. Jadi itu luaran atau output dari apa yang kita pelajari hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita mengelola resiko pada saat proyek itu berlangsung dan setelah proyek itu berlangsung. Jadi kita akan mempelajari analisis merespon atau mitigasi dan juga evaluasi. Setelah proyek itu selesai, kita mengevaluasi resiko-resiko yang terjadi. Untuk apa harus dievaluasi? Ya agar kita mempunyai data-data histori yang bisa kita pakai di proyek selanjutnya. Oke, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Masih kita lanjutkan topik yang sama minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.